sebuah desa terpencil, Alin, seorang bidan cantik dan berdedikasi, mendadak jatuh sakit, muntah darah dan dihantui mimpi buruk. Tak ada yang tahu penyebabnya, hingga ia bertemu kembali dengan Rizky, mantan suaminya. Rizky menyadari bahwa penyakit Alin bukan medis, melainkan kiriman santet. Mereka pun menelusuri sumbernya dan terungkap bahwa Alin menjadi target tumbal pesugihan. Yang mengejutkan, dalangnya adalah Bu Ganis, ibu kandung Rizky. Kini Rizky dihadapkan pada pilihan mengorbankan cinta atau darah dagingnya sendiri. Siapakah yang akan dikorbankan demi keselamatan? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Fajar baru saja menyingsing ketika suara azan subuh menggema dari masjid kecil di tengah desa Karangjati. Udara masih dingin dan berkabut, membuat suasana pagi itu tampak kelabu. Di dalam rumah berdinding kayu semi permanen, Alin, seorang bidan desa yang dikenal cantik dan ramah, menggeliat pelan dari tidurnya. Tapi pagi ini berbeda. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara luar masih dingin. Nafasnya sesak. Dadanya seperti ditekan oleh beban tak kasat mata. Saat ia berusaha bangun dari tempat tidur, perutnya tiba-tiba bergejolak hebat. Dengan cepat, ia berlari ke kamar mandi, menunduk di depan wastafel. Dan di sanalah kejadian mengerikan itu terjadi. Mual, batuk, lalu darah. Cairan merah pekat keluar dari mulutnya, bercampur lendir dan busa. Alin terperanjat. Tangannya bergetar saat menyentuh bercak darah yang mengotori wastafel. Tubuhnya melemas seketika. Pikirannya kacau. Apa ini? Tipes? Paru-paru? Tapi tidak pernah ada gejala serius sebelumnya. Sambil terhuyung, ia kembali ke kamarnya dan duduk di tepi ranjang. Ponsel di meja kecilnya ia raih, hendak menghubungi temannya sesama tenaga medis. Tapi baru sempat membuka layar, penglihatannya kabur dan tubuhnya jatuh ke kasur. Dalam ketidaksadarannya, Alin bermimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Ia merasa tubuhnya dibawa ke tengah hutan gelap. Pohon-pohon tinggi menjulang, tak ada cahaya sedikit pun kecuali dari bulan yang samar di balik awan. Ia berlari. Nafasnya terengah. Di belakangnya, terdengar langkah berat dan suara napas kasar. Sesosok makhluk hitam, besar dan tak memiliki wajah, mengejarnya tanpa henti. Sosok itu membawa tali merah panjang yang mengeluarkan asap. Dan ketika Alin nyaris tertangkap, ia mendengar suara bisikan. Satu lagi, darahmu penutup jalan, jalan hidupmu tak lama. Alin menjerit, lalu terbangun. Tubuhnya dingin. Wajahnya pucat. Tapi tidak ada lagi darah. Ia memeriksa mulutnya, lidahnya, bahkan cermin kamar mandi. Semua tampak normal. Tapi rasa aneh itu masih membekas. Hari itu, ia memaksakan diri datang ke puskesmas. Beberapa warga yang hendak berkonsultasi kaget melihat kondisi Alin yang tampak lebih kurus dan lesu. "Bu Alin, Anda sakit?" tanya Bu Erna, pasien lansia yang biasa datang tiap Senin. Alin tersenyum tipis. "Enggak, cuma kecapean Bu." Namun di balik senyumnya, tubuhnya lemah dan pikirannya terusik. Sepanjang hari, ia merasakan hawa panas dingin, terutama di bagian tengkuk dan dada. Beberapa kali ia merasa seperti diawasi, meski tak ada orang. Tak hanya itu, malam harinya, mimpi mengerikan itu datang lagi. Hutan. Sosok hitam. Tali merah. Dan kali ini, ia melihat sesosok perempuan tua berkerudung hitam, berdiri diam memandangi dirinya dari kejauhan. Perempuan itu hanya menatap, datar, tanpa ekspresi. Tapi pandangannya terasa menembus jantung. 3 hari berlalu. Alin memutuskan tidak masuk kerja karena kondisi tubuhnya makin melemah. Ia hanya berbaring di rumah, tak mampu mengangkat kepala lebih dari beberapa menit. Warga mulai bertanya-tanya. Bahkan beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, menuduh Alin terkena guna-guna atau karma.
Bisa jadi karena dulu pernah ninggalin suaminya, si Rizky itu, gumam salah satu tetangga, Bu Sarti. Gosip kecil mulai menyebar. Tapi tak ada yang tahu pasti. Semua hanya menebak. Hari keempat, Alin dipaksa oleh kepala dusun untuk setidaknya menemui dokter di kota. Ia mengangguk pasrah dan dibantu salah satu staf puskesmas untuk membuat janji ke rumah sakit. Tapi ia terkejut saat mengetahui bahwa proses administrasi asuransi dan tanah warisan ayahnya yang dipakai sebagai jaminan masih melibatkan nama mantan suaminya, Rizky. Mau tak mau, ia harus menghubungi Rizky. Panggilan itu penuh kecanggungan. Sudah hampir 2 tahun mereka tidak saling bicara setelah perceraian yang menyakitkan. Tapi suara Rizky tetap hangat, meski terdengar agak kaget. Aku bisa ke sana hari Jumat ini, Lin, kata Rizky. Kamu kenapa? Suaramu kayak orang sakit. Alin hanya menjawab pendek, aku nggak enak badan. Nanti kita bahas pas ketemu ya. Setelah panggilan itu berakhir, Alin menatap jendela. Matanya kosong. Jiwanya kalut. Entah mengapa, dalam hati kecilnya, ia merasa pertemuannya kembali dengan Rizky akan menguak sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak hanya menyangkut hidupnya, tapi juga kematiannya. Langit mendung menaungi desa Karangjati saat sebuah mobil sedan tua memasuki area balai desa. Dari dalamnya keluar seorang pria berpostur tinggi, mengenakan jaket hitam dan kacamata. Ia berjalan pelan, membawa map coklat di tangannya. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyiratkan kekhawatiran. Itulah Rizky. Sudah 2 tahun sejak terakhir ia menginjakan kaki di desa ini, sejak perceraiannya dengan Alin. Waktu itu, pertengkaran mereka memuncak karena isu klasik, orang tua. Terutama ibunya, Bu Ganis, yang sejak awal tak pernah merestui pernikahan mereka. Kini, ia kembali bukan sebagai suami, melainkan seseorang yang hanya membantu urusan administratif. Tapi jauh di lubuk hatinya, masih ada sisa rasa yang belum mati. Balai desa tampak sepi. Seorang petugas mempersilakan Rizky masuk ke ruangan kepala desa, di mana Alin sudah duduk menunggu. Saat pintu dibuka, mata mereka bertemu. Seketika, waktu seperti berhenti. Alin tampak sangat berbeda. Kulitnya pucat, matanya cekung, tubuhnya tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali Rizky melihatnya. Ia mengenakan kerudung abu-abu dan masker, tapi Rizky bisa melihat lehernya yang memar keunguan samar. Alin, ucap Rizky pelan, setengah tak percaya. Alin tersenyum kecil. Hai Riz. Suara itu lirih, hampir seperti bisikan. Rizky menutup pintu dan segera duduk di seberangnya. Beberapa detik pertama, mereka hanya saling menatap dalam diam. Kamu sakit? Tanya Rizky akhirnya. Alin mengangguk pelan. Udah hampir seminggu. Awalnya aku pikir masuk angin, tapi makin kesini aneh banget rasanya. Aneh gimana? Demam naik turun. Muntah darah. Tapi tiap ke klinik, hasilnya normal semua. Dokter cuma bilang kecapean. Risiko menatapnya lebih tajam. Dan kamu percaya? Alin menghela napas. Enggak. Tapi aku juga enggak tahu harus percaya apa. Sambil menyelesaikan urusan dokumen, Rizky tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Gerak tubuh Alin lemah, tapi setiap kali Rizky menyentuh tangannya, bahkan tanpa sengaja, ia merasakan sesuatu yang aneh. Panas dingin seperti kejutan listrik halus, menjalar ke telapak tangannya. Ia pernah merasakan sensasi serupa saat kecil dulu, saat ikut kakeknya yang dukun pengobatan tradisional ke pelosok desa. Kadang, kakeknya menyuruh Rizky meletakkan tangan di atas tubuh pasien dan merasakan apakah ada gangguan dari dalam. Rizky memang bukan orang spiritual, tapi sejak kecil, ia peka terhadap sesuatu yang tak terlihat. Dan kini, tubuh Alin mengirimkan sinyal yang membuatnya tidak tenang. Setelah urusan dokumen selesai, Alin berniat langsung pulang. Tapi Rizky menahan.
Alin, boleh aku ikut kamu sebentar ke rumahmu? Alin mengernyit. Ngapain? Entahlah, aku cuma ngerasa ada yang gak beres. Di perjalanan menuju rumah Alin, hujan rintik-rintik turun. Rumah kecil itu berdiri di pinggiran desa, dikelilingi pohon mangga dan semak-semak liar. Begitu memasuki halaman rumah, Rizky langsung merasakan hawa berat. Dingin, lembab, tapi ada aroma aneh seperti kemenyan yang tak terbakar sempurna. Ia menatap rumah itu lama. Alin membuka pintu dan menyuruh Rizky masuk. Begitu kaki Rizky menginjak lantai kayu ruang tamu, dadanya terasa berat. Napasnya seakan tertahan. Ia menatap ke sekeliling, lukisan tua di dinding, meja tamu dengan taplak rendah, dan sebuah pot bunga yang tampak layu meski baru disiram. Lalu pandangannya tertuju pada sebuah figura foto pernikahan lama mereka, yang diletakkan terbalik di rak. Foto itu membuatnya terdiam beberapa detik. "Kamu masih simpan ini?" bisiknya. Alin hanya menjawab dengan senyum sedih. Belum sempat bersihin. Rizky perlahan mendekati sudut rumah. Tangannya menyentuh dinding, lalu berhenti di dekat kamar tidur. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan. Dan saat itu juga, bulu kuduknya berdiri. Ada hawa, ada sesuatu yang menempel di ruang itu. "Lin, kamu pernah mimpi aneh nggak?" tanya Rizky pelan. Alin terdiam. Perlahan, ia duduk di ujung kasur dan berkata, "Tiap malam. Selalu di hutan. Dikejar sosok hitam. Tali merah. Kadang ada suara bisikan. Dan semalam, aku lihat perempuan tua pakai kerudung hitam, berdiri diam, cuma menatap." Rizky mengepal tangannya. Ia tahu mimpi seperti itu bukan sekadar mimpi. Ia terlalu identik dengan ciri-ciri korban santet. Tali merah dalam dunia gaib adalah simbol pengikat tumbal. Perempuan berkerudung hitam? Entah siapa, tapi mungkin tokoh kunci dari semuanya. "Lin, kamu harus ikut aku ke seseorang. Temanku. Namanya Kiai Halim. Dia bisa bantu kita cari tahu, ini sebenarnya apa." Alin menatap Rizky. Tatapan itu mengandung harap sekaligus takut. "Kamu percaya? Ini bukan sakit biasa?" Rizky mengangguk. "Aku yakin ini bukan penyakit medis. Kamu bukan cuma sakit, Lin. Kamu sedang jadi target." "Target apa, Riz?" Rizky menatapnya dalam-dalam. Suaranya pelan namun tegas. "Target tumbal." Keesokan paginya, sebelum matahari naik sempurna, Rizky sudah memarkir mobilnya di depan rumah Alin. Perempuan itu tampak lemah, namun ia memaksakan diri mengenakan jaket tebal dan kerudung hitam. Wajahnya masih pucat, tapi matanya memancarkan tekad. "Apa kita benar-benar harus ke sana, Riz?" tanyanya ragu, duduk di kursi penumpang. Rizky mengangguk sambil menyalakan mesin. "Kalau kamu masih pengen hidup, ya." Alin tertawa kecil, getir. Candaan pahit itu tak membuatnya lega. Di dalam hatinya, ketakutan menari tanpa henti. Perjalanan ke rumah Kiai Halim memakan waktu hampir 1 jam. Rumah sang Kiai berada di tepi hutan kecil di luar desa, cukup jauh dari permukiman penduduk. Konon, Kiai Halim pernah menjadi guru spiritual di pesantren besar sebelum memilih hidup menyendiri, membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Saat mobil mereka berhenti di depan rumah panggung tua itu, udara terasa lebih dingin. Hutan di belakang rumah bergemerisik pelan, seperti sedang berbisik. Burung-burung diam, dan angin bertiup tak menentu. Rizky mengetuk pintu. Tak lama kemudian, muncul seorang pria tua berjubah putih dan berkain sarung. Wajahnya keriput, matanya tajam tapi ramah. "Assalamualaikum Kiai," sapa Rizky. "Waalaikumsalam Rizky," ucap sang Kiai dengan suara berat tapi bersahabat. "Aku sudah menunggumu." Alin menatap Rizky heran. Dia tahu kita datang. Rizky hanya mengangkat bahu,
lalu mengikuti sang kiai masuk ke dalam. Di dalam rumah, suasana sunyi. Aroma wangi kayu gaharu memenuhi ruangan. Kiai Halim menyuruh Alin duduk di atas tikar pandan, lalu mengambil mangkuk tembaga kecil berisi air dan bunga kenanga. "Kamu mimpi apa saja, Nak?" tanya sang kiai lembut. Alin menceritakan segalanya. Hutan, sosok hitam, tali merah, hingga perempuan berkerudung hitam yang memandanginya diam-diam. Kiai Halim mengangguk pelan sepanjang cerita, lalu menutup mata sejenak. Kemudian ia mulai membaca doa, menunduk di hadapan Alin sambil mengusap air dari mangkuk ke telapak tangannya. Setelahnya, ia menatap Alin dengan tajam, seolah menembus tubuhnya. "Ada ikatan dari dunia bawah padamu. Tapi bukan sekadar santet, ini ikatan tumbal," ucapnya lirih. Alin gemetar. "Apa maksudnya, Kiai?" Kiai Halim menatap mereka bergantian, lalu duduk bersila. Orang yang melakukan pesugihan jenis tertentu harus memberikan tumbal secara berkala. Biasanya 3, 7, atau 9 nyawa. Mereka yang dijadikan tumbal ditandai melalui mimpi, rasa sakit tak terdeteksi medis, dan pengikat spiritual seperti benda, makanan, atau darah. Dalam kasusmu, kamu sudah terikat. Tapi prosesnya belum sempurna. Rizky menelan ludah. Siapa yang bisa melakukan itu ke Alin? Sang kiai mengangguk pelan. Biasanya, pelaku memiliki hubungan darah atau ikatan kuat dengan korban. Bisa keluarga, bisa mantan keluarga, seseorang yang pernah dekat dan punya akses ke dalam kehidupanmu. Alin tertegun. "Saya sudah jauh dari semua orang kiai. Cuma tinggal sendiri." Kiai Halim menghela napas. Ia lalu mengambil selembar kain putih dan meletakkan di depan Alin. "Tutup matamu. Bayangkan siapa yang muncul saat kamu merasakan sakit atau ketakutan." Dengan ragu, Alin memejamkan mata. Suasana menjadi hening. Tak ada suara selain detak jarum jam tua di dinding. Beberapa menit kemudian, tubuh Alin tiba-tiba menegang. Saya lihat sosok perempuan tua, kerudung hitam, dia berdiri di depan pintu rumah saya. Tapi wajahnya samar." Kiai Halim membuka mata dan menatap Rizky. "Dia sudah menunjukmu. Sosok itu adalah pelaku atau perantara. Tapi untuk tahu siapa sebenarnya, kita harus mencari titik pengikat di rumahmu." Rizky mengangguk. "Paku gaib? Bisa paku, bisa tanah kuburan, bisa benda yang secara spiritual dipasangi niat jahat," jawab Kiai Halim. Sore itu juga mereka kembali ke rumah Alin. Ditemani Kiai Halim, mereka mulai menyusuri setiap sudut rumah. Kiai Halim membawa sebatang tongkat kayu dan seutas benang hitam. Ia menggunakannya untuk mencari getaran atau tarikan dari benda asing. Di pojok dapur, di bawah karpet yang jarang digeser, mereka menemukan sebungkus kecil kain merah yang dililit benang kuning. Di dalamnya, ada potongan kuku, sehelai rambut panjang, dan abu. Alin langsung pucat. "Itu bukan punyaku." Kiai Halim meletakkan bungkusan itu ke dalam baskom, lalu menyiramnya dengan air doa. Benda itu mengepul, mengeluarkan aroma busuk. Setelahnya, ia membakar seluruh isi bungkusan hingga menjadi abu. Namun ritual belum selesai. Kiai Halim menyuruh Alin masuk ke kamarnya, lalu duduk bersila di atas tempat tidur. Ia mulai membaca doa-doa panjang, diselingi dengan ayat-ayat ruqyah. Tak lama, tubuh Alin gemetar hebat. Napasnya berat. Bibirnya bergerak-gerak tapi tak bersuara. Tiba-tiba Alin memekik. "Jangan bawa aku. Aku bukan milik kalian. Aku bukan tumbal." Rizky langsung menahan tubuhnya. Alin seperti kerasukan. Air mata mengalir dari matanya, tapi suaranya berubah, menjadi lebih berat dan tajam. "Kalian terlambat, jalan sudah dibuka, tumbal sudah ditandai, dia milik Ganis." Rizky tercekat.
Dadanya berdegup keras. Ia menatap Kiai Halim, yang menoleh perlahan ke arahnya. "Ganis," bisik Rizky. Kiai Halim menunduk. "Itu nama pelaku. Kamu tahu siapa dia, Rizky?" Rizky terdiam. Matanya membelalak. Dan tubuhnya mulai gemetar. Malam menjelang ketika Rizky akhirnya kembali ke rumah ibunya, Bu Ganis, yang masih berdiri megah di ujung timur desa Karangjati. Rumah tua bergaya kolonial itu tampak sunyi, hanya diterangi cahaya lampu gantung redup di teras. Di balik kemewahannya, Rizky kini menatap rumah itu dengan perasaan berbeda. Ia menyandarkan punggung di pintu mobil, menarik napas panjang. Nama, Ganis, yang disebut saat Alin kerasukan siang tadi masih bergema di kepalanya. Tidak mungkin. Atau, mungkinkah? Rasa tak percaya dan curiga berkecamuk. Dengan langkah berat, ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, suara langkah kaki mendekat dari dalam. Pintu terbuka perlahan, menampakkan sosok Bu Ganis, perempuan parubaya dengan kerudung rapi dan wajah datar. Seperti biasa, dingin dan anggun. "Rizky," sapanya datar. "Kok kamu pulang mendadak? Tumben." Rizky tersenyum kaku. "Lagi ada urusan di desa." Bu Ganis mengangguk pelan. "Masuklah." Malam itu mereka makan malam berdua. Bu Ganis seperti biasa, tenang, anggun, dan mengatur setiap percakapan. Ia bahkan sempat bertanya soal Alin, sebuah hal yang sangat jarang terjadi. "Kamu ketemu Alin tadi?" tanyanya sambil menyendok sup ayam. Rizky menelan ludah. "Iya, dia lagi sakit." "Oh." Bu Ganis hanya menjawab singkat, tanpa ekspresi. Kadang, sakit itu datang karena beban masa lalu. Mungkin karma. Ucapan itu membuat Rizky tersentak. Ia memandang ibunya, mencoba membaca sorot matanya. Tapi seperti biasa, Bu Ganis terlalu pandai menyembunyikan apapun di balik wajah tenangnya. Setelah makan malam, Rizky pamit ke kamarnya. Tapi ia tak tidur. Ia membuka laci-laci lama, kotak-kotak penyimpanan yang berdebu, mencari sesuatu yang bisa menghubungkan Bu Ganis dengan santet yang menyerang Alin. Hingga akhirnya, ia menemukannya. Sebuah kotak beludru kecil di bawah tumpukan pakaian tua. Saat dibuka, di dalamnya tergeletak cincin berlapis emas kusam dengan ukiran seperti huruf Arab kuno. Cincin itu pernah ia lihat, lebih dari sekali. Itulah cincin yang dulu diberikan Bu Ganis kepada Alin, saat awal mereka menikah. Waktu itu, ibunya menyebutnya sebagai cincin warisan keluarga, agar Alin tampak diterima oleh keluarga mereka. Tapi Alin jarang memakainya. Ia merasa tidak nyaman karena setiap mengenakan cincin itu, ia sering mimpi buruk dan meriang. Dan kini, cincin itu ada di sini. Setelah Alin mengembalikannya pasca perceraian, Rizky mengangkat cincin itu perlahan. Dan saat jari telunjuknya menyentuh permukaan logamnya, ia merasakan getaran halus, dingin, seperti es batu. Di belakang kepalanya, rambut-rambutnya berdiri. Ia langsung memasukkan cincin itu ke saku. Hatinya semakin tak tenang. Keesokan paginya, Rizky kembali ke rumah Kiai Halim. Ia menyerahkan cincin itu ke sang Kiai. Begitu cincin diletakkan di atas kain putih, Kiai Halim langsung membaca doa pendek. Tak lama, cincin itu mengepulkan asap tipis berbau logam gosong. "Ini bukan sekadar cincin," ujar Kiai Halim. "Ini adalah paku gaib. Penanda. Energinya sangat kuat dan sudah dipasrahkan ke entitas tertentu." Rizky terpana. Jadi benar, cincin ini yang jadi alat pengikat tumbal. Kiai Halim mengangguk. Kemungkinan besar. Dan yang paling mengerikan, paku gaib dari jenis ini biasanya hanya bisa dibuat oleh pelaku yang sudah sangat lama menjalani pesugihan. Bukan orang sembarangan. Rizky meremas telapak tangannya. "Aku harus pastikan satu hal." Malam harinya,
Ia berpura-pura tidur lebih awal. Tapi saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, ia bangun diam-diam dan menyelinap keluar kamarnya. Ada satu bagian rumah yang selalu ditutup Bu Ganis dengan kunci gembok, ruang penyimpanan di dekat kamar belakang, yang sejak kecil disebut sebagai kamar kakek. Dengan bantuan senter kecil dan alat kunci bekas, Rizky berhasil membuka pintu itu. Apa yang dilihatnya membuat darahnya berhenti mengalir. Ruang itu dipenuhi aroma kemenyan dan dupa. Di tengah ruangan, ada altar kayu kecil dengan patung keris dan kepala kambing hitam. Di sekelilingnya, tersusun rapi foto-foto orang. Dan di antara foto itu, wajah Alin terpampang jelas, tertusuk jarum di bagian dada. Jantung Rizky seperti diremas. Tak jauh dari altar, ia melihat semacam buku catatan tua berisi tulisan-tulisan tangan. Di sana tercatat nama-nama dan tanggal, seolah daftar pengorbanan. Rizky membaca satu persatu. 1 Tini, pembantu lama, 2007. 2 Darto, sopir pribadi, 2010. 3. 7 Alin, Agustus 2025. Tidak, Rizky gemetar. Matanya panas. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, terdengar suara pelan dan datar. Kamu tidak seharusnya melihat ini, Rizky. Ia menoleh dengan cepat. Bu Ganis berdiri di ambang pintu, mengenakan jubah hitam, wajahnya tanpa ekspresi. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini, Bu? Suara Rizky pecah. Bu Ganis menatapnya dalam-dalam. Kamu tidak mengerti. Dunia ini bukan tentang cinta, Rizky. Ini tentang kekuasaan. Dan semua ada harganya. Alin hanya satu dari banyak yang harus dibayar. Rizky berdiri dengan marah. Dia manusia, Bu, bukan angka di daftar tumbal. Bu Ganis tersenyum tipis, dingin seperti es. Kamu pikir kekayaan kita datang dari mana? Kamu pikir kamu bisa kuliah, hidup nyaman, punya segalanya? Itu semua bukan dari langit, Nak. Malam itu, Rizky meninggalkan rumah ibunya dengan hati hancur. Ia tahu satu hal pasti. Ia tak bisa membiarkan Alin mati. Pagi menjelang dengan langit yang tak biasa. Awan menggumpal gelap, seolah mendung yang menggantung menyimpan lebih dari sekadar hujan. Angin bertiup pelan, tapi menusuk. Udara desa Karangjati hari itu terasa lebih berat, lebih sunyi dari biasanya. Rizky duduk di dalam mobilnya, tangan gemetar di atas kemudi. Semalaman ia tak tidur. Pandangan matanya kosong menatap jalan di depan rumah Alin. Semua ingatan itu masih menari di benaknya. Foto Alin yang tertusuk jarum, buku catatan tumbal, dan suara ibunya yang dingin menyebut kematian sebagai harga dari kekuasaan. Ia tak ingin percaya, tapi semuanya nyata. Dan Alin dalam bahaya. Tak lama kemudian, Alin keluar dari rumah, tubuhnya dibalut jaket tebal dan syal. Wajahnya masih tampak lelah, tapi matanya lebih hidup dari hari sebelumnya. Ia menyadari sesuatu telah berubah. Entah mengapa, sejak semalam ia merasa sedikit lebih ringan, meski mimpi buruk belum sepenuhnya hilang. Kamu datang pagi-pagi begini, ada apa? Tanyanya pelan, duduk di kursi penumpang. Rizky menoleh padanya, lalu menghela napas berat. Aku udah tahu siapa yang nyantet kamu. Alin menegang. Siapa? Rizky tak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke depan, suaranya gemetar saat berkata, Ibuku. Alin tak berkata apa-apa. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada suara keluar. Wajahnya pucat kembali. Kamu, serius? Rizky mengangguk perlahan. Aku lihat semuanya, Lin. Benda-benda pesugihan, daftar tumbal, namamu tertulis. Ada fotomu, disematkan jarum. Alin menutup mulut dengan tangannya, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Tapi kenapa? Aku nggak pernah menyakitinya. Rizky menggenggam setir erat. Karena kamu mantan istriku.
Kamu bagian dari hidupku. Dan dia sudah terikat perjanjian lama, dia harus menyerahkan tumbal berikutnya yang punya ikatan dengan keluarga. Alin mulai menangis, pelan, penuh keterkejutan. Aku cuma korban. Rizky memalingkan wajahnya, tak sanggup melihat air mata itu. Aku tahu. Dan aku nggak akan diam. Mereka kembali ke rumah Kiai Halim siang itu. Setelah mendengar penuturan Rizky, wajah sang Kiai mengeras. Ia berjalan mondar-mandir di dalam ruangan, sesekali mengusap jenggot putihnya. Kalau Bu Ganis benar-benar pelakunya, dan sudah dalam level pesugihan tinggi, maka dia bukan sekadar pengguna. Dia sudah jadi inang. Rizky mengernyit. Inang? Kiai Halim mengangguk. Manusia yang menjalin ikatan langsung dengan makhluk gaib tertentu. Biasanya makhluk itu tak sekadar memberi kekayaan, tapi ikut tinggal bersama, menempel di tubuh atau tempat tinggalnya. Dan makin lama perjanjiannya, makin sulit dilepaskan. Alin gemetar. Apa itu berarti? Bu Ganis tidak bisa dihentikan? Kiai Halim menatap mereka dalam-dalam. Hanya bisa dihentikan oleh dua hal. Kehendak sang pelaku sendiri, atau pengkhianatan dari darah dagingnya. Mata Rizky membelalak. Maksud Kiai, saya? Benar, jawab Kiai Halim. Kamu anak kandungnya. Satu-satunya yang bisa memutus rantai perjanjian ini, kalau kamu berani. Rizky menunduk. Dada dan kepalanya terasa berat. Bagaimana mungkin ia harus melawan ibunya sendiri? Malam itu, Rizky kembali ke rumah Bu Ganis. Kali ini, dengan niat lain. Ia membawa sebotol air doa dari Kiai Halim dan satu lembar rajah pembatal ikatan spiritual. Tujuannya jelas, memutus jalur antara ibunya dan makhluk pesugihan. Saat masuk rumah, suasana lebih mencekam dari biasanya. Tak ada suara. Semua jendela tertutup. Bahkan lampu-lampu seperti meredup sendiri. Rizky, suara Bu Ganis menggema dari ruang tengah. Ia berjalan perlahan. Di ruang tamu, Bu Ganis duduk di kursi rotan besar. Tapi kini, wajahnya berbeda. Matanya lebih gelap. Senyumnya dingin, dan ada aura asing di sekeliling tubuhnya. Di sisi kursinya, seekor kucing hitam besar duduk diam, menatap Rizky tajam. Aku tahu kamu sudah ke tempat itu, ucap Bu Ganis. Rizky berdiri diam. Aku tahu semuanya, Bu. Bu Ganis tertawa kecil. Dan kamu pikir kamu bisa mengubah takdir hanya dengan air dan kertas. Rizky menggenggam rajah di sakunya, dan air doa di tangannya bergetar. Aku nggak akan biarin kamu ambil nyawa Alin. Dia bukan siapa-siapa lagi Rizky. Dia mantan. Takdirnya sudah ditentukan. Kamu hanya menunda yang tak terhindarkan. Rizky melangkah maju. Aku nggak peduli. Saat itu juga, angin kencang berembus di dalam rumah. Pintu menutup sendiri. Lampu padam. Hanya cahaya lilin di altar yang menyala terang. Bu Ganis berdiri. Tubuhnya mulai bergetar. Suaranya berubah, berat dan dalam. Kalau kamu ingin melawanku, maka kamu harus rela kehilangan segalanya. Nak, termasuk hidupmu. Rizky menggenggam botol air doa dan menyiramnya ke lantai, membentuk garis bulat. Ia berdiri di tengah lingkaran itu dan membaca ayat-ayat yang diajarkan Kiai Halim. Bu Ganis menjerit. Suara jeritannya berubah, menggaung seperti dua suara dalam satu tubuh, manusia dan makhluk. Ruang itu bergetar. Dinding berderit. Dan tiba-tiba, sosok hitam tinggi besar muncul di belakang Bu Ganis. Makhluk itu bertanduk, berbulu, dan bermata merah. Tapi Rizky tak mundur. Aku menolak semua perjanjian darah, teriaknya. Atas nama anak kandung, aku cabut ikatan ini. Makhluk itu meraung, dan tubuh Bu Ganis terlempar ke belakang. Jeritannya memenuhi seluruh ruangan. Tapi Rizky terus membaca,
hingga rajah di tangannya terbakar. Lalu semuanya gelap. Ketika Rizky sadar, ia sudah berada di halaman rumah. Tubuhnya tergeletak. Di dekatnya, Buganis terbaring lemah, pucat, tapi hidup. Namun di matanya, tak ada lagi sinar. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menangis diam-diam, seperti seseorang yang baru kehilangan seluruh jiwanya. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti manusia biasa. Pagi hari di desa Karangjati tampak biasa. Namun bagi Rizky, segalanya telah berubah. Tubuhnya masih terasa lemas. Kepalanya berat seperti disetrum semalaman. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ia duduk di teras rumah Alin, menatap embun yang masih bertahan di dedaunan. Alin datang membawakan secangkir teh hangat. Wajahnya sedikit membaik, warna di pipinya telah kembali, meski matanya masih menyimpan sisa ketakutan. "Aku dengar, kau berhasil menyelamatkanku," ucap Alin pelan. Rizky mengangguk tanpa menoleh. "Dengan harga yang mahal." Alin duduk di sampingnya, menatap wajah Rizky yang mulai terlihat tirus. Buganis masih hidup, tapi jiwanya seperti hilang. Sejak malam itu, dia tak pernah bicara lagi. Rizky menatap kosong, seperti wadah kosong tanpa isi. Alin menggenggam tangan Rizky. "Hanga, maafkan aku." "Kenapa kamu minta maaf?" "Karena aku pernah meninggalkanmu. Karena semua ini menimpamu karena hubungan kita. Aku tak pernah menyangka, ibumu." Rizky menarik napas panjang. Dia bukan lagi ibuku saat membuat perjanjian itu. Aku tak tahu kapan tepatnya dia menjual hatinya. Tapi malam itu, aku melihat ibuku benar-benar mati, meskipun tubuhnya masih hidup. Hening. Alin menyandarkan kepala di bahu Rizky. Sesaat, mereka larut dalam keheningan pagi, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Namun, sesuatu masih belum selesai. Siang harinya, Kiai Halim datang membawa kabar buruk. Wajahnya tegang, langkahnya tergesa. "Rizky, Alin, aku harus bicara. Ini penting." Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Apa yang terjadi malam itu memang berhasil memutus ikatan utama Buganis dengan makhluk pesugihan. Jelas sang Kiai. Tapi Rizky mengernyit. "Tapi apa, Kiai?" "Ada satu ikatan cadangan." Kiai Halim mengambil kertas usang dari tasnya dan membentangkannya di meja. Di atas kertas itu terdapat diagram berbentuk segitiga, dengan nama Buganis di satu sudut, Rizky di sisi lain, dan satu nama lagi di ujung, Alin. Pesugihan tingkat tinggi seringkali tidak hanya mengandalkan satu tumbal. Kadang, mereka menyiapkan ikatan cadangan dalam bentuk jiwa pengikat. Alin menegang. "Jiwa pengikat? Maksudnya aku?" "Benar. Kamu bukan hanya tumbal. Kamu juga kunci. Jika kamu mati, maka kekuatan Buganis kembali aktif. Tapi jika kamu hidup, Buganis akan terus terpuruk, dan makhluk pesugihan itu akan mencarimu sampai dapat." Darah Alin seakan berhenti mengalir. "Jadi, aku tetap diburu?" Kiai Halim mengangguk berat. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" "Satu-satunya jalan," jawab sang Kiai, "adalah memutus semua ikatan jiwa. Termasuk hubungan emosional dan darah antara kalian bertiga. Itu artinya, kamu dan Rizky tak boleh lagi saling terhubung secara batin. Bahkan, tidak boleh saling mencintai." Ruangan mendadak sunyi. Jantung Rizky seolah dihimpit batu. "Tidak mungkin," bisiknya. Alin menunduk. Air mata mulai membasahi pipinya. "Kalau kami tetap bersama, apa yang terjadi?" tanya Rizky. Kiai Halim memandang mereka dalam-dalam. Kekuatan gaib itu akan tetap mencari jalan masuk. Dan jika dia berhasil, maka akan lebih buruk dari sebelumnya. Mungkin bukan hanya Alin, tapi kamu juga akan diambil.
Malam itu, Alin duduk di kamarnya sendiri. Ia tahu keputusan apa yang harus diambil, meski hatinya menolak. Ia telah mencintai Rizky sejak dulu. Bahkan ketika mereka bercerai, cintanya tidak pernah mati. Namun kini, cinta itu menjadi racun. Menjadi jembatan maut. Pintu diketuk pelan. Rizky masuk, duduk di tepi ranjang. "Aku tahu kamu akan memutuskan sesuatu," ucapnya lirih. Alin menahan tangis. "Aku mencintaimu, Rizky. Tapi, aku tidak mau kamu jadi korban lagi." Rizky memaksakan senyum. "Mungkin memang ini akhir kisah kita." Alin menatapnya. "Kamu harus pergi dari desa ini. Jauh. Jangan kembali. Dan kamu? Aku akan bertahan. Kiai Halim akan bantu menjaga. Tapi aku tidak boleh lagi punya ikatan cinta padamu." Rizky memegang tangan Alin untuk terakhir kalinya. Lama. Dalam. Penuh luka. "Terima kasih sudah menyelamatkanku," bisik Alin. "Terima kasih sudah memberiku alasan untuk berani," jawab Rizky. Mereka berpelukan untuk terakhir kali. Lalu Rizky berdiri, menatap wajah Alin sekali lagi, dan pergi. Di luar rumah, angin malam berembus kencang. Bayangan pohon menari-nari di bawah cahaya bulan. Di kejauhan, suara lolongan terdengar samar, tidak seperti anjing biasa. Lebih nyaring, lebih panjang, seperti suara rindu dari dunia lain yang belum rela melepaskan. Dan di jendela kamar Buganis, sepasang mata merah tampak menatap hening ke arah rumah Alin. 3 bulan telah berlalu sejak kepergian Rizky. Desa Karangjati kembali tenang di permukaannya. Namun di balik langit biru dan senyum penduduknya, Alin hidup dalam bayang-bayang gelap yang tak pernah benar-benar hilang. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai bidan desa, menolong kelahiran, memberikan imuganisi, memeriksa ibu hamil. Tapi senyumnya tak lagi penuh. Tidurnya tetap gelisah, meski tubuhnya sehat. Karena ia tahu, perjanjian itu belum sepenuhnya putus. Buganis masih hidup, tubuhnya terbaring lumpuh di rumah tua yang kini dijaga ketat oleh Kiai Halim dan para santri. Tapi sejak malam pertarungan itu, ia tak pernah bicara. Matanya kosong, hanya sesekali bergerak mengikuti bayangan tak kasat mata. Suatu malam, Alin terbangun karena mimpi yang membuat darahnya membeku. Dalam mimpinya, ia berada di ruang gelap penuh cermin. Tapi cermin-cermin itu tidak memantulkan dirinya, melainkan Rizky. Dalam tiap pantulan, Rizky dikejar, diseret, dan dipaku oleh bayangan hitam yang tak berwajah. "Maafkan aku," teriak Rizky dalam mimpi itu. "Jangan lepaskan cintamu." Alin terbangun dengan napas tersengal dan tubuh berpeluh. Pintu kamarnya diketuk keras. "Kak Alin, ada tamu," teriak tetangganya. Ia keluar dengan rambut masih acak-acakan. Dan di depan rumah, berdiri seseorang yang tidak pernah ia sangka akan kembali. Rizky. Namun penampilannya jauh berbeda. Rambutnya berantakan, matanya merah, tubuhnya kurus. Seperti seseorang yang kehilangan arah. "Kau, kenapa kembali?" tanya Alin dengan gemetar. "Aku tak tahan," jawab Rizky lirih. "Setiap malam aku mimpi kamu mati. Aku mimpi ibu menertawakanku. Dan setiap bangun, ada goresan baru di tubuhku." Ia membuka baju. Dada dan punggungnya penuh luka seperti dicakar makhluk tak terlihat. "Kau bilang kita harus terpisah agar selamat. Tapi nyatanya, mereka tetap mengincarku. Karena cinta ini belum padam Alin. Dan mereka tahu." Air mata Alin jatuh. Ia tak bisa menyangkal, cinta itu masih ada. Mengakar. Membara. "Tapi jika kamu kembali, kamu bisa mati." "Aku tahu. Tapi aku lebih takut kehilanganmu, Alin. Jadi aku datang untuk mengakhiri semuanya." Rizky lalu menunjukkan sebilah keris tua dengan ukiran kuno. Warnanya hitam kebiruan,
mengkilat walau tanpa cahaya. Keris ini ditemukan Kiai Halim di petilasan punden tua. Katanya, hanya keris ini yang bisa memutus ikatan tumbal jiwa. Tapi ada satu syarat. Apa? Harus digunakan oleh orang yang bersedia, mengorbankan cintanya sepenuhnya. Malam itu, Alin dan Rizky mendatangi rumah tua Bu Ganis. Kiai Halim telah menunggu bersama para santri dan pagar gaib telah dipasang berlapis-lapis. Ruangan itu dipenuhi wangi kemenyan, doa, dan gemuruh petir di kejauhan. Bu Ganis terbaring diam di ranjang. Tapi saat Rizky dan Alin mendekat, matanya terbuka. Dan untuk pertama kalinya, ia berbicara. "Jangan ganggu perjanjianku." Suaranya berat. Bukan suara manusia. Lebih mirip bisikan dari dasar sumur neraka. Rizky menggenggam keris erat-erat. Alin berada di belakangnya, menggenggam tangannya. "Bu, aku anakmu," kata Rizky pelan. "Anakku sudah mati sejak menolak darah ini," teriak Bu Ganis, suaranya menggema dari dinding ke dinding. Ruangan bergetar. Cermin pecah sendiri. Api lilin bergoyang liar. Makhluk itu mulai menampakkan diri. Tinggi, hitam, bermata merah. Ia muncul dari balik bayangan tubuh Bu Ganis, merangkak menuju Alin. Rizky menjerit, "Sekarang." Ia menusukkan keris ke dada sendiri, tepat di atas jantung. Alin menjerit. Tapi Kiai Halim segera membaca doa, membakar kertas jimat, dan memercikan air dari kendi pusaka ke arah makhluk itu. Cahaya terang meledak di dalam ruangan. Makhluk itu mengaum kesakitan. Tubuhnya hancur perlahan-lahan, berserakan seperti debu diterpa badai. Bu Ganis berteriak, matanya menyala sebelum akhirnya menutup selamanya. Jantungnya berhenti. Ia benar-benar mati. Dan Rizky jatuh ke lantai. Tubuhnya berdarah, namun ia masih bernapas. Pagi menjelang. Rizky dirawat intensif oleh para santri. Luka di dadanya tidak menembus jantung, hanya kulit dan otot. Tapi cukup untuk mengikat perjanjian jiwa, lalu memutusnya. "Kamu nekat," kata Alin sambil menangis di samping ranjang. "Karena kamu lebih penting dari hidupku." "Sekarang bagaimana?" Rizky tersenyum lemah. "Sekarang, kita bebas." 2 bulan kemudian, Bu Ganis telah dimakamkan. Tidak ada yang datang selain Rizky, Alin, dan Kiai Halim. Rumah tua itu telah dibakar dan dijadikan tanah kosong. Alin dan Rizky tak langsung kembali bersama. Mereka butuh waktu menyembuhkan luka, luar dan dalam. Tapi mereka sering bertemu, di bawah pohon beringin, sambil menyeduh teh, sambil berbicara tentang masa depan yang kini terasa. Mungkin. Tidak ada lagi makhluk hitam. Tidak ada lagi mimpi buruk. Yang tersisa hanyalah 2 hati yang pernah luka, tapi kini saling mengobati. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.